Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang sanggup menerima kebenaran dan mau melakukan pertobatan terhadap kesalahan-kesalahan dan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Itulah persisnya yang kita temukan dalam bacaan Injil hari ini, yakni dalam Markus 6 ayat 14 sampai 29. Di mana Yohanes Pembaptis menegur Herodes dan Herodias atas kesalahan dan dosa-dosa yang mereka lakukan, dan dia menyerukan pertobatan kepada mereka. Tetapi bagaimana tanggapan mereka? Herodias lebih mempertahankan dosa-dosa yang dilakukannya, lebih memelihara dosa-dosa yang dilakukannya daripada menerima teguran dan seruan pertobatan dari Yohanes Pembaptis. Begitu juga dengan Herodes, kita bisa melihat inspirasi bagaimana sulitnya hidup dalam dosa. Di satu sisi, dia ingin menenangkan istrinya dan tetap mempertahankan dosa-dosanya, tetapi di sisi lain, dia ingin mendengarkan Yohanes Pembaptis dan tidak ingin membunuhnya. Hatinya selalu bergetar setiap kali menerima pewartaan dan kebenaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Ini ada semacam paradoks. Di satu sisi, dia rindu dan ingin mendengarkan kebenaran dan pewartaan dari Yohanes Pembaptis, tetapi dari sisi lain, dia masih ingin tetap mempertahankan dosa-dosanya dan masih ingin hidup dalam dosa. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menerima teguran atau seruan pertobatan dari orang-orang yang berkehendak baik terhadap diri kita ketika kita jatuh pada kesalahan dan jatuh pada dosa? Atau kita lebih memilih seperti Herodias yang lebih memilih menyingkirkan orang-orang yang menegur dia, yang menyerukan pertobatan kepadanya? Dia lebih memilih hidup dalam dosa daripada menerima pertobatan atau seruan atau juga teguran dari orang-orang yang berkehendak baik terhadapnya. Atau barangkali kita juga seperti Herodes yang ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan, tapi dari sisi lain kita juga masih nyaman hidup dalam dosa kita dan belum mau meninggalkan atau melepaskan dosa-dosa kita. Mari kita merenungkan diri kita pada kesempatan baik ini. Mari kita terbuka terhadap teguran-teguran, terhadap nasihat-nasihat dan seruan pertobatan dari orang-orang yang berkehendak baik terhadap diri kita, yang menginginkan agar kita memperbaiki diri kita menjadi lebih baik dan meninggalkan dosa-dosa, kejahatan-kejahatan, dan kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita hidup pantas dan layak di hadapan Tuhan. Marilah kita meninggalkan sikap abu-abu dalam hidup kita. Di satu sisi kita mencari kebenaran, tapi di sisi lain kita masih ingin hidup dalam dosa. Mari kita melepaskan keinginan kita untuk hidup dalam dosa dan ingin mencari kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, supaya kita mampu menghidupi apa yang menjadi pesan Tuhan pada kita hari ini, mari kita mohon kekuatan darinya. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas sabdamu yang kami dengarkan dan kami renungkan hari ini, atas sapaan-Mu dalam hidup kami. Semoga sabda-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan hari ini menumbuhkan iman kami dan menumbuhkan sikap tobat dalam diri kami, sehingga kami lebih suka meninggalkan kejahatan-kejahatan kami dan melepaskan dosa-dosa kami dan mencari sabda-Mu dan hidup menurut kehendak-Mu. Bantu kami dengan rahmat-Mu agar kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau, semakin mencintai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami.
sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap semangat untuk kita semua. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus